Selamat datang di Gamer Kismin, bermain game sesuai kaum Kismin. Di video kali ini aku akan membahas perkembangan game Crysis dari masa ke masa. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu. Pernahkah kalian mendengar atau melihat kalimat ini? Can it run Crysis? Kalimat tersebut adalah kalimat pertanyaan yang paling sering diucapkan ketika sebuah produsen hardware, entah itu AMD, Intel, atau Nvidia merilis GPU atau prosesor baru beberapa tahun yang lalu. Hal ini bisa terjadi karena pada saat itu, saat game Crysis muncul, Crysis menjadi salah satu game terberat yang pernah ada di dunia. Bahkan yang lebih parahnya, recommended system requirements yang dimiliki Crysis masih tetap tidak bisa menjalankan game ini dengan mulus pada waktu itu. Terbukti bahwa GeForce 8800 GTS milik Nvidia masih tetap ngos-ngosan untuk menjalankan game ini dengan frame rate stabil. Nah, di video kali ini aku akan membahas perkembangan game FPS legendaris ini. Oke, kita langsung saja ke game Crysis yang pertama, yaitu Crysis adalah game FPS yang dikembangkan oleh Crytek dan diterbitkan oleh Electronic Arts untuk Microsoft Windows dan dirilis pada November 2007. Game ini adalah judul game pertama dalam serial Crysis. Game ini diceritakan berlatar pada masa depan di mana terdapat sebuah struktur bangunan besar buatan alien kuno yang ditemukan terkubur di dalam sebuah gunung di Kepulauan Ringsan dekat pantai timur Filipina. Mode single player akan menceritakan kisah prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Jack Dunn, yang di dalam game memiliki nama panggilan bernama Nomad. Kalian akan berperan sebagai Nomad yang akan dipersenjatai dengan berbagai senjata dan peralatan futuristik. Salah satunya adalah Nanosuit, yaitu sebuah kostum tempur yang memiliki berbagai macam kemampuan luar biasa. Di game ini kalian sebagai pemain akan bertempur menghadapi tentara musuh, yaitu tentara Korea Utara dan alien luar angkasa di berbagai lingkungan dalam game, di dalam dan sekitar pulau. Pada saat game Crysis dirilis dan bertahun-tahun setelahnya, Crysis dipuji karena pencapaiannya dalam desain grafis yang sangat memukau pada waktu itu, yang sepadan dengan persyaratan perangkat keras yang sangat tinggi. Crysis Warhead adalah game FPS yang dikembangkan oleh studio asal Hungaria, yaitu Crytek Budapest, dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Crysis Warhead adalah game ekspansi dari Crysis, tetapi memiliki jalan cerita sendiri dan menjadi game mandiri. Crysis Warhead bisa dikatakan memperbarui dan menyempurnakan gameplaynya dari game Crysis yang asli, melalui jalan cerita yang sejajar dengan game Crysis asli. Cerita di game ini menceritakan kisah Sersan Michael Sides, yang memiliki nama panggilan Psycho, yaitu salah satu rekan tim Nomad yang juga protagonis Crysis pertama. Game ini sebenarnya adalah penggambaran sudut pandang lain dari game Crysis pertama, yaitu menceritakan bagaimana Psycho menghadapi cobaan dan tantangannya sendiri di sisi lain pulau selama game Crysis tersebut berlangsung. Mode gameplaynya menampilkan senjata, kendaraan, dan musuh baru yang sepenuhnya dapat disesuaikan sesuai keinginan kalian, bersama dengan konten multiplayer tambahan. Game ini juga menampilkan grafis yang ditingkatkan dan dioptimalkan dengan menggunakan CryEngine 2 dan merupakan engine yang disempurnakan dari CryEngine yang digunakan di game pertama. Crysis 2 dirilis di Amerika Utara, Australia, dan Eropa pada Maret 2011 untuk Microsoft Windows, PlayStation 3, dan Xbox 360. Game ini adalah game pertama yang menggunakan CryEngine 3 dan game pertama yang menggunakan engine tersebut untuk dirilis di konsol. Crysis 2 adalah game FPS. Kalian sebagai pemain memerankan seorang marinir yang memiliki nama panggilan bernama Alcatraz. Mirip dengan seri game pendahulunya, game ini juga memberikan kebebasan untuk menyesuaikan jenis persenjataan dan ability yang digunakan oleh Nanosuit yang kalian pakai. Crytek sebagai developer ingin menghindari latar tempat seperti game lain di lingkungan yang biasanya terdapat hutan, mungkin seperti serial game Far Cry. Kota New York masa depan yang telah hancur lalu dipilih untuk menjadi latar tempat dan cerita. Crysis 3 adalah game ketiga dalam serial Crysis. Crysis 3 berkisah pada karakter bernama Prophet, yaitu seorang tentara pengguna nanosuit yang memiliki tujuan untuk membalas dendam pada Alpha Sep,
yaitu pemimpin ras alien yang hadir dari game pertama. Game ini berfungsi sebagai penutup dari trilogi Crysis. Gameplaynya berfokus pada penggunaan nanosuit yang memberi pemain berbagai kemampuan unik. Fitur game baru yang diperkenalkan di Crysis 3 yaitu kemampuan nanosuit yang disebut Rip and Throw. Penggunaan busur dan kemampuan yang memungkinkan pemain untuk meretas peralatan musuh, drone, dan sistem pertahanan keamanan milik musuh. Game ini berlatar di kota New York pasca apokaliptik, yang dibuat dengan upaya untuk menggabungkan landscape latar perkotaan di game Crysis 2 dan latar hutan di game Crysis pertama. Game ini dikembangkan oleh tim yang terdiri dari 100 orang dalam waktu pengembangan 23 bulan. Game ini menerima ulasan positif saat dirilis. Pujian diarahkan pada pemilihan senjata yang beragam, kustomisasi, menu, visual, dan mode multiplayer. Sementara itu, game ini dikritik karena story-nya, desain level, panjangnya jalan cerita, dan mekanik game yang ketinggalan zaman dibandingkan dengan seri game pendahulunya. Crysis Remaster adalah judul game Crysis pertama yang dirilis ulang dengan beberapa fitur baru yang menampilkan aset grafis baru, efek, dan ray tracing berbasis software. Game ini mendapatkan peningkatan dari segi grafis dan performa yang sering dikeluhkan oleh penggemar game pada saat game aslinya rilis pada tahun 2007. Game ini juga mendapatkan dukungan teknologi DLSS dari Nvidia pada tahun 2021. Nah, itu dia perkembangan serial game Crysis dari masa ke masa. Game legendaris yang menjadi patokan seberapa kuat spek PC yang kalian miliki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.